Halo, jumpa lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Anak-anak, tentunya kalian pernah melihat keadaan di mana seorang guru diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Termasuk mobilitas apakah keadaan tersebut? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Mbak Aryani, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video ini sampai habis. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, perhatikanlah cerita berikut ini. Bu Devi, seorang guru SD 2 yang naik jabatan menjadi kepala SD 3 Munte. Atau Pak Marsono yang seorang kepala SD 3 Munte dipindah tugaskan ke SD 2 Swarga Barat. Keadaan tersebut bisa dikatakan sebagai mobilitas sosial. Lalu, apakah mobilitas sosial itu? Menurut Surjono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi satu kelompok sosial. Sementara, menurut Robert MZ Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan lain atau dari satu dimensi ke dimensi lain. Dan menurut Horton dan Hunt, mobilitas sosial adalah satu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Maka, dapat disimpulkan mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang dalam satu masyarakat. Nah, sudah jelaskan apa itu mobilitas sosial? Coba perhatikan cerita berikut ini kembali. Bu Mintarti, seorang kepala SD 2 yang dipindah tugaskan menjadi kepala SD 1. Dari cerita tersebut, termasuk mobilitas apakah? Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yuk kita mulai. Ada 4 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas horizontal. Yang kedua, mobilitas vertikal. Yang ketiga, mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Dan yang keempat, mobilitas lateral. Yuk kita bahas satu persatu. Pada cerita tentang Bu Mintarti yang seorang kepala SD 2, dipindah tugaskan ke SD 1 juga sebagai kepala sekolah. Inilah yang dinamakan dengan mobilitas horizontal. Dari cerita tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang dalam status sosial yang sederajat. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal bisa diartikan sebagai perpindahan status sosial seseorang pada status sosial yang lain yang tidak sederajat. Contohnya, bisa kita ambil pada cerita Bu Devi tadi. Bu Devi, seorang guru, kemudian diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Inilah yang dinamakan mobilitas sosial vertikal, di mana ada perubahan status yang dulunya seorang guru menjadi kepala sekolah. Mobilitas sosial vertikal dibagi dalam 2 macam. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan mobilitas sosial ke bawah atau social sinking. Nah, dari cerita Bu Devi tadi, termasuk dalam mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Berikutnya, kita akan bahas mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking.
Mobilitas vertikal ke bawah bisa diartikan perpindahan status sosial seseorang yang mengalami penurunan derajat. Contohnya, seorang Kapolres yang diturunkan jabatannya menjadi polisi biasa karena melakukan pelanggaran. Oke, kita akan masuk pada mobilitas sosial yang ketiga, yaitu mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Kita akan bahas mobilitas antar generasi terlebih dahulu. Mobilitas antar generasi bisa diartikan sebagai mobilitas antar dua generasi atau lebih yang ditandai dengan perubahan taraf hidup baik naik ataupun turun. Contohnya, Pak Darman seorang kuli yang memiliki istri seorang pedagang sayur keliling. Mereka memiliki 3 orang anak yang ketiganya menjadi guru. Berikutnya, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi bisa diartikan sebagai perubahan status sosial dalam satu generasi yang sama. Contohnya, satu keluarga memiliki 3 orang anak. Anak pertama sebagai seorang petani, anak kedua sebagai seorang pedagang, dan anak ketiga sebagai seorang direktur bank. Nah, tiba saatnya kita masuk pada mobilitas yang keempat, yaitu mobilitas lateral. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan fenomena tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri? Hal ini termasuk mobilitas lateral. Maka, mobilitas lateral bisa diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Oke, demikian itu pembahasan kita tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video-video Mbak Aryani yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini jika dirasa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Smoking, no cooking, the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.